ammas simaru dan adapun buah-buahan, fatajibu zakatu fi syai'aini minha, maka menjadi wajib zakat pada buah-buahan tersebut dalam dua macam, samrotul nakhli wa samrotul karomi. Jadi buah kurma, samrotul nakhli buah kurma, wa samrotul karomi dan buah anggur. Jadi yang namanya zakat buah-buahan cuma ada pada kurma dan anggur, yang lain nggak ada. Dia punya buah mangga 5 hektar, nah itu nggak ada zakatnya, gitu, nggak ada zakatnya ya, nggak ada zakat buah untuk mangga, nggak ada zakat buah untuk duren, nggak ada, karena zakat buah itu hanya kurma dan anggur. Nah, kalau umpamanya nanti zakat selain daripada dia punya tumbuhan berupa buah, umpamanya buah anggur, buah mangga, buah duren, itu ada zakat juga. Ya ada aja, bisa aja ada, tapi bukan zakat buah-buahan, tapi zakat perdagangan. Karena dia dagang buah berupa duren, maka dia ada zakatnya, bukan zakat buah, tetapi zakat perdagangan. Zakat buah hanya dua, yaitu anggur dan kurma, atau kurma dan anggur. Dah gitu ya. Wal muradu bihataini as-samrataini as-samru awaz zabib. Yang dimaksud dengan dua buah tadi, yaitu anggur dan kurma, yaitu as-samrataini, dua buahan tadi itu, anggur dan kurma itu adalah at-tamru waz zabib, yaitu kurma kering, wazabib dan juga anggur kering. Jadi kurmanya memang bukan kurma basah, kurma yang biasa kita makan itu udah kering-kering. Nah itulah yang dijadikan zakat. Ya, buah kurma yang menjadi zakat syaratnya adalah kurma kering, wazabib dan juga anggur kering. Wasara itu wujub zakat fiha, adapun syarat-syarat wajib zakat di dalam zakat buah-buahan, ai asimari itu arba'atu asya'a, ada 4 macam syarat. Jadi untuk zakat buah-buahan ada 4 macam syarat nih. Yang pertama adalah Islamu, yang memiliki buah-buahan itu adalah orang Islam. Wal khuriyatu, jelas dia merdeka. Wal milkut tamu, dan dia itu dan pemiliknya kepemilikan sempurna. Kemudian wanisobu, dan telah mencapai satu nisob tadi ya. Pamatan tafasartun, maka jikalau kapan-kapan pamata, maka suatu ketika, suatu saat ya, intafa, tidak terjadi tidak ketiadaan, tidak ada sartun, sebuah syarat, salah satu syarat menzalika, daripada syarat-syarat tersebut, fala ujuba, maka tidak wajib zakat. Jika satu aja syarat hilang, artinya mungkin buah-buahan itu bukan milik dia secara sempurna, nah, maka dia tidak wajib zakat. Atau belum mencapai satu nisab, ya, juga tidak wajib zakat begitu ya. Wa amma urudut tijaroti, dan adapun barang-barang dagangan. Jadi barang-barang dagangan itu adalah bagian daripada barang-barang zakat ya. Kita ngewarung, nah ngewarung itu barang-barang yang ada di warung itu termasuk bagian barang zakat bila memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dia bukan menjadi barang zakat begitu ya. Nah, fatajibu zakatu fiha bisyaraita al-mazkurah, maka wajib menjadi zakat pada barang dagangan bisyaraital mazkurah, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sabikon tadi, yaitu dia Islam, dia merdeka, dia sebagai pemilik yang sempurna, dan telah mencapai satu nisab. Wa tijarah, dan adapun yang dimaksud dengan tijarah, barang dagangan, ia yaitu, yang dimaksud dengan barang dagangan apa sih? Yang dimaksud dengan barang dagangan yang terkena zakat, prinsipnya dasarnya adalah
at-taklibu fil mali li gharadir ribhi. Ya, jadi yang dimaksud barang dagangan yang terkena zakat itu apa? Definisinya apa? Ya, definisi daripada barang dagangan itu adalah at-taklibu fil mal, membolak-balikan harta. Jadi memutarbalikkan harta. Ya, memutarbalikkan harta li gharadir ribhi, untuk mencapai keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan. Dia punya harta apa nih? Dia punya harta beras. Nah, maka beras itu diputar balikan. Diputar artinya dijual, dibalikan artinya dia mendapat keuntungan dari penjualan. Maka setiap harta yang kita punya, lalu kita putar balik harta itu, kita operasikan harta itu untuk mendapatkan keuntungan, namanya tijaroh, namanya dagangan. Nah, begitu ya. Berarti nanti yang namanya dagangan itu banyak. Bukan hanya barang-barang yang kita jual seperti di warung, bukan. Termasuk kontrakan, termasuk sapi, termasuk jualan ini, jualan itu. Semua yang harta yang kita jual itu adalah memutarbalikkan harta untuk mencapai keuntungan. Setiap orang yang berusaha memutarbalikkan harta untuk mendapatkan keuntungan namanya harta dagangan. Ketika harta itu sudah mencapai satu nisab, maka dia wajib menjadi harta zakat. Syaratnya kalau sudah mencapai satu nisab dan satu haul, 1 tahun, gitu ya. Jadi dia, nah, satu nisab untuk harta dagangan berapa? Satu nisab untuk harta dagangan adalah sama dengan ukuran 84 gram emas. Jadi kalau kita dagang, modal kita sama dengan 84 gram emas, maka harta dagangan kita menjadi harta zakat yang wajib dikeluarkan zakat. Kapan? Setahun kemudian. Kalau memang modalnya itu tidak berkurang dari 84 gram ukuran emas 84 gram. Kalau 84 gram itu kita hitung misalnya 84 juta, berarti dagangan kita semuanya itu kalau dijumlah bernilai senilai 84 juta. Kalau dagangan kita sudah mencapai 84 juta, maka dagangan kita itu menjadi dagangan yang wajib zakat. Kapan wajib zakatnya? Nanti setahun ke depan. Syaratnya kalau memang modal pokok, modal awal tidak berkurang dari 84 juta. Kalau 1 gram emas dihitung 1 juta. Nah, ini artinya yang kita bahas sekarang adalah harta-harta yang menjadi, yang tidak menafikan, yang bisa jadi menjadi harta zakat, yang menjadi harta yang wajib dizakati.